Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga saya bisa menemani teman-teman untuk sharing bersama beberapa hal yang semoga hal-hal yang kita sampaikan menguatkan saya dan juga menguatkan teman-teman. Teman-teman semua, ketika ngomong tentang bergerak, ya ternyata gerak atau bergerak adalah sebuah aktivitas yang itu merupakan komponen dasar makhluk hidup. Identifikasi sederhana makhluk hidup atau bukan biasanya adalah dengan identifikasi bergerak atau tidak. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, ketika kita tahu bahwa ternyata komponen utama atau ciri utama makhluk hidup adalah bergerak, nah pertanyaannya, bagaimana sih agar membuat diri kita terus bergerak? Apa motivasi yang menjadikan kita bergeraknya itu jelas? Yuk kita bahas bareng-bareng. Teman-teman semua, ketika berbicara tentang bergerak, kita sudah sampaikan bahwa ternyata bergerak itu adalah cara yang paling gampang untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Ya, ada sebuah pergerakan. Nah, ternyata ketika kita diminta untuk terus bergerak, hari ini misalnya kita diminta untuk tetap di rumah, tapi di satu sisi kita diminta bergerak, maka ya kita harus lakukan sebuah pergerakan, sebuah proses bergerak, melakukan sesuatu, berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya nggak sih? Di satu sisi kita diminta di rumah, tapi juga kita harus belajar. Kenapa kok kita harus belajar? Karena kita harus bergerak. Kita harus mengikuti apa yang terjadi hari ini. Tetap kondisi menjaga kesehatan, tetapi belajar sebagai sebuah kewajiban, nggak boleh kita tinggalin. Oke? Artinya kita dinamis dalam hal ini. Artinya kita harus bergerak dalam hal ini. Begitu juga kalau kita lihat nih, atau kita mungkin punya pengalaman, kita naik sepeda begitu. Ingat, awalnya kita akan mengetahui bahwa ternyata kalau kita jalan maka akan terjadi pergerakan dan gitu sepedanya akan jalan. Tetapi kalau kita berhenti, ya akan jatuh begitu. Ini ngomongin sepeda roda 2 ya. Begitu ya kan, dia akan jatuh. Artinya bergerak itu ternyata memberikan daya dorong, memberikan sebuah kekuatan agar terus kita melaju dan terus kita on the track, terus pada rel yang sebenarnya. Ini yang pertama. Nah, sehingga teman-teman semua, yuk kita coba menggerakkan seluruh pikiran kita, menggerakkan seluruh hati kita, menggerakkan seluruh empati kita melihat kondisi hari ini, dan terlebih-lebih adalah menggerakkan semua itu untuk meningkatkan kompetensi diri kita, untuk meningkatkan kemampuan diri kita dari waktu ke waktu. Nah, pada kesempatan kali ini ada 3 hal nih teman-teman ya yang harusnya saya dan teman-teman lakukan untuk saling ingat pengingatan, saling sharing. Saya ingin sharing pada kesempatan kali ini 3 hal yang berkaitan dengan bergerak. Yang pertama adalah bergerak itu adalah akan menjadi luar biasa ketika memiliki visi. Ya, dengan visi yang jelas, dengan tujuan yang jelas, dengan goal yang jelas, maka geraknya akan jelas. Bayangkan kalau kita diminta bergerak tapi nggak jelas geraknya apain, maka geraknya acak, geraknya akan coba-coba, geraknya akan nggak jelas. Tetapi ketika kita jelas tujuannya, jelas targetnya, insya Allah juga jelas juga geraknya begitu ya. Misalnya kita diminta mengambil barang di sebelah selatan, ya kita akan jalan ke arah selatan. Ketika kita diminta untuk mendapatkan target di sebelah utara, maka kita akan jalan ke utara dan seterusnya. Artinya visi itu menjadi memperjelas arah gerak kita. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, apa visi kita? Apa visi hidup kita? Jangan-jangan kita ini nggak gerak-gerak karena nggak punya visi. Ya, boleh dong Anda share visi Anda, target Anda, harapan Anda, dream Anda, cita-cita Anda, impian Anda di kolom komentar. Kita saling sama-sama mendoakan semoga cita-cita Anda, visi Anda, dream Anda, harapan Anda semua nanti diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang pasti itu harusnya menjadikan kita bergerak. Itu visi itu menjadikan kita bergerak, menjadikan kita orang-orang yang selalu bersemangat karena kita punya visi dan tujuan yang jelas. Yang pertama teman-teman, punya visi yang jelas. Yang berikutnya, kenapa kok kita harus bergerak? Apa yang menjadikan gerak itu menjadi terarah dan jelas? Makanya pesan yang kedua adalah bergeraklah kita dengan ilmu dan prioritas. Kenapa kok harus pakai ilmu? Ya,
Kalau nggak pakai ilmu, geraknya akan nggak jelas, geraknya akan acak. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Maka semua butuh ilmu. Mencari dunia butuh ilmu, mencari akhirat butuh ilmu. Maka yuk kita sama-sama belajar. Maka ternyata belajar adalah sebuah tangga untuk menjadikan gerak kita gerak yang benar. Belajar adalah sebuah tangga untuk menjadikan kita geraknya ini gerak yang terarah, gerak yang jelas. Maka yang pertama adalah dengan ilmu. Yang kedua, selain dengan ilmu, kita juga akan mengerti tentang prioritas. Artinya apa teman-teman semua? Ya kita harus jelas, kita harus tahu prioritas mana yang harus kita lakukan. Oke, aku belajar dulu atau makan dulu. Aku pergi dulu atau mandi dulu. Nah, ini prioritas. Maka kita harus tahu mana prioritas yang harus kita lakukan. Oh, teman saya atau aku harus seperti apa? Oke, ini adalah prioritas. Maka kita harus belajar itu. Kita harus mengasah kemampuan kita. Kita harus mengasah apa yang harus kita lakukan dan prioritasnya. Nah, di dalam Islam, kita sudah tahu ada namanya derajat prioritas. Mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang mubah atau boleh, kemudian mana yang makruh, mana yang haram. Nah, ini prioritas. Maka yuk kita sama-sama siap berdasarkan prioritas-prioritas itu. Mana yang harus kita lakukan dulu, sehingga jelas, terarah bagaimana cara kita menggerakkan badan kita, tubuh kita, aktivitas kita. Sehingga aktivitas kita, bergeraknya kita adalah pergerakan yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, saya sharing pada kesempatan kali ini adalah bergeraklah dengan sebuah kekuatan. Apa yang dimaksud? Ya, ini kekuatan dengan penuh dengan kerja keras. Ya, kita sering mengenal dengan 3S ya, dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Jadi 3 komponen ini harusnya mendasari action kita, mendasari gerakan kita, mendasari aktivitas kita. Ya, kenapa kok 3-3-nya harus ada? Ya, karena dengan kerja keras, aktivitas yang keras itu akan mendatangkan rezeki misalnya. Ya, kemudian kenapa kok kita harus kerja cerdas? Karena dengan cerdas itu kita akan mampu melipat gandakan apa yang kita miliki dengan smart. Oke? Dan kenapa kok kerja harus ikhlas? Belajar harus ikhlas karena dengan ikhlas itu akan menambah keberkahan kita. Menambah keberkahan umur kita, menambah keberkahan hidup kita dan seterusnya. Maka kerjanya harus keras dengan penuh semangat, penuh optimisme, karena dengan itu otot myelin ya, atau saraf myelin akan terstimulan untuk semakin kencang lagi, semakin kuat lagi begitu. Kemudian yang kedua, kenapa kerja cerdas? Karena otaknya akan terstimulan sehingga semakin pintar, digunakan kemampuan kita dengan maksimal. Dan yang ketiga adalah kerja ikhlas, karena dengan itu semua hati kita akan semakin lembut, dan keinginan kita untuk semakin dekat dengan kebaikan, kesuksesan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, itu akan kita dapatkan. Oke teman-teman, gerak apa yang Anda lakukan hari ini? Apakah sudah punya visi? Apakah sudah punya ilmu? Apakah sudah mendapatkan skala prioritas? Atau Andakah sudah bekerja keras, cerdas, dan ikhlas? Yuk kita sama-sama lakukan itu semua dan isi di kolom komentar apa yang harus kita lakukan. Apa sih simpelnya? Apa yang Anda lakukan hari ini? Yuk sharing bersama. Semoga itu bisa memotivasi saya dan juga teman-teman semua dalam kebaikan. Tapi yang pasti, kondisi apapun hari ini, yuk kita sama-sama bergerak dalam sebuah kebaikan, bergerak dalam sebuah ketaatan, sama-sama bersinergi bersama dalam kebaikan dan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan memudahkan setiap urusan kita. Sampai jumpa dan teruslah bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.